Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu mengasihi kita, dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan selalu mengasihi dan menyayangi kami. Tuhan menolong kami sepanjang malam lamanya dalam beristirahat, dan pagi ini kami bisa bangun menikmati hari pemberian Tuhan. Sebelum kami menjalani setiap aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, menuntun, sehingga kami bisa memahami firman-Mu, dan kami sukacita melakukannya sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dari Yeremia pasal 31 ayat 20. Yeremia pasal 31 ayat 20, demikian firman Tuhan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu, hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah kasih Allah sungguh besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang memiliki kekuatan dalam membentuk perilaku hidup manusia, yaitu kasih dan kebencian. Kasih akan mempersatukan, sedangkan kebencian akan memisahkan. Dalam ayat yang kita baca hari ini, firman Tuhan menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada Efraim. Siapakah Efraim? Efraim adalah anak Yusuf yang menjadi salah satu suku terbesar di utara dan sering digunakan sebagai simbol Israel Utara. Efraim dalam bagian yang kita baca melambangkan umat Tuhan yang telah menyimpang. Namun pada saat bertobat dan datang kepada Tuhan, tangan Tuhan terulur memeluk dan mengampuninya. Pertobatan sejati akan disambut dengan kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat menggambarkan bagaimana hubungan ini mencerminkan kasih Tuhan kepada setiap manusia, tidak terkecuali kita. Setiap orang percaya adalah anak yang terkasih di mata Tuhan. Dan kita semua memiliki tempat istimewa dalam hatinya. Tuhan tidak hanya melihat kita sebagai anak-anaknya, tetapi anak yang sangat dicintai Tuhan. Bagaimana hal ini mempengaruhi hidup kita? Firman Tuhan hari ini hendak mengajak kita untuk merenungkan esensi kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebagai anak yang terkasih, kita dipanggil untuk meresponi kasih Tuhan. Bagaimana kita merespon kasih-Nya yang besar itu? Yaitu bila kita hidup dalam pengabdian, rasa syukur, dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara terkasih, firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi orang percaya bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak diampuni selama ada pertobatan sejati. Karena itu, marilah kita membiarkan kasih Allah yang besar membentuk dan membimbing setiap langkah kita. Kasih Allah yang besar harus memotivasi kita untuk hidup dalam kebenaran setiap saat, mencerminkan kasih Tuhan dalam tindakan dan sikap kita kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami memberi respon yang benar terhadap kasih-Mu yang besar kepada kami, supaya kami hidup dalam ketaatan, menjalani kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Kami mohon Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, dan dengarkan kami yang datang berdoa kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.